healthy people dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Happy, senang sekali tentunya. Balik lagi Michiko Faradiba di Healthy Podcast. Ini adalah persembahan dari Transvision. Dan kalau di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali tentang persendian dan juga tulang. Nah, melihat antusiasme dari pemirsa-pemirsa dan juga healthy people ini pun juga ternyata luar biasa sekali. Mulai dari banyak yang konsultasi, kemudian juga dari pemesanan produknya pun juga luar biasa banget. Terima kasih atas antusiasmenya untuk healthy people ya. Dan untuk kesempatan kali ini pun juga kita akan lebih membahas tuntas seputaran tentang sendi dan juga tulang, tentunya bersama dengan Michiko Faradiba. Dan kali ini ya seperti biasa aku pun gak akan sendiri healthy people. Kalau kemarin berdua sama direktur dari Rajapura dan Mbak Fitri, tapi kali ini kita akan datangkan langsung ahlinya. Kalau kemarin-kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab oleh kami berdua ya atau sama Mbak Fitri. Ada pertanyaan-pertanyaan mitos ataupun juga fakta dan juga seputaran sendi dan tulang lainnya. Kali ini kita akan hadirkan langsung dokternya, ahlinya di tengah-tengah kita ya. Langsung saja kita sambut, ada Mbak Fitri, Direktur dari Rajapura Herbal, dan juga Dokter Mutia, dokter penanggung jawab pelayanan umum. Halo lady. Ya, happy banget nih. Jadi ketemu lagi ya sama Mbak Fitri, dan juga kali ini kita berkesempatan untuk mendatangkan langsung ahlinya yaitu Dokter Muti ya. Baiklah, sekali lagi jadi untuk healthy people kita akan membahas seputaran tentang kesehatan sendi dan juga tulang ya. Dan tentunya juga disupport dengan salah satu produk unggulan best sellernya dari Rajapura yaitu Handy Oil ya. Kita sapa dulu narasumber kita untuk hari ini, ada Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, apa kabar ya? Kita ketemu lagi, makin kinclong aja ya kan ya. Ada makin seger aja gitu kan. Ada Dokter Muti juga. Halo dokter ya. Boleh dong disapa-sapa semua healthy people yang lagi pada nonton. Hai ya. Jadi kita bertiga di sini, kita bukan Charlie Angel, no ya. Tapi kita bakal ngobrolin lebih dalam lagi, lebih mengupas tuntas sama yang namanya kesehatan sendi dan juga tulang. Oke, dari Dokter Muti dulu. Dokter, boleh dong kenalan dokter ini prakteknya di mana aja, kesehariannya seperti apa, biar healthy people juga nggak penasaran gitu. Oke, namaku Dr. Mutmainah Mardianti, biasanya sih panggilnya Dr. Muti ya. Saya praktek di Puskesmas Cililitan sebagai penanggung jawab untuk poli umum, terus vaksin. Kemarin juga sempat dikasih kesempatan untuk ikut kerjasama jadi anggota penelitian vaksin gitu. Ya, sekitar pelayanan kesehatan. Oke, nah dokter ya sebagai dokter penanggung jawab pelayanan umum ya dokter ya. Mungkin kita boleh membahas sedikit lebih dalam lagi tentang kesehatan sendi dan juga tulang. Nah, sekedar informasi aja nih dok ya, kalau di kesempatan sebelumnya kita berdua sudah mulai membahas juga nih ya dari sisi Mbak Fitri sendiri selaku dari Direktur Rajapura Handy Oil ini sendiri. Nah, tapi ternyata antusiasme dari healthy people ini luar biasa sekali dokter ya. Ada yang menanyakan beberapa pertanyaan sampai dengan konsultasi. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini kita hadirkan dokter langsung nih supaya dapat menjawab keresahan-keresahan dan juga pertanyaan-pertanyaan healthy people yang penasaran gitu mengenai kesehatan sendi dan juga tulang. Oke, dok ya, boleh dijelaskan sedikit nggak sih dok sebenarnya tulang dan sendi itu sendiri apa sih, dan bagian mana pada tubuh yang disebut sebagai tulang dan juga sendi nih dokter? Oke, tulang dan sendi itu adalah bagian dari tubuh manusia. Tulang itu fungsinya sendiri untuk melindungi organ yang berada di dalam. Bisa bayangin nggak? Kalau kepala kita nggak punya tulang, melehoi dong. Otak kita gitu kemana-mana ya? Gitu ya. Terus dada kita nggak punya tulang, kaki kita nggak punya tulang, nggak bisa berdiri. Jadi tulang itu sebagai pelindung organ dan juga organ bagian tubuh pergerakan kita. Oke. Sedangkan kalau sendi itu adalah penghubung antara tulang dengan tulang. Gitu. Jadi saling berkesinambungan ya dok ya. Jadi kesehatan satu dari salah satunya pun sangat penting juga ya, karena penting mereka pun juga
saling berkesinambungan, saling berkorelasi supaya organ-organ tubuh vital kita yang lain pun juga bisa berfungsi seperti itu simpelnya ya dok ya. Biar bisa beraktivitas Biar juga bisa dengan beraktivitas baik. juga baik. Oke, nah dokter, penyakit apa aja nih ya yang biasa dialami seputaran sendi dan juga tulang nih dok? Oke, yang biasa dan paling sering banget itu adalah osteoporosis. Oke, osteoporosis. Osteoartritis, rheumatoid, yang paling sering ya. Osteoporosis itu disebabkan karena dia kandungan dari tulangnya itu mudah kropos. Oke. Sedangkan kalau osteoartritis, rheumatoid arthritis itu biasanya karena ada peradangan gitu. Osteoartritis kemarin sudah pernah kita bahas ya di kesempatan sebelumnya ya Mbak Fitri ya. Nah ternyata Oke. relate nih mungkin ya untuk healthy people yang belum tahu seputaran tentang penyakit-penyakit yang mungkin bisa dibilang sekarang tuh emang masih segar bugar gitu ya dokter ya. Tapi kita nggak tahu nih berapa tahun ke depan atau mungkin bahkan healthy people yang juga sudah merasakan masalah-masalah nih di sekitaran tulang ataupun juga sendinya. Makanya jangan kemana-mana karena kita akan simak lebih dalam lagi. Nah untuk usia nih, untuk usianya sendiri, usia berapa sih dok yang biasanya rentan sudah mulai mengalami gangguan pada tulang dan juga sendi dok? Oke, yang biasanya sudah mulai merasakan itulah pada wanita yang sudah mulai berhenti menstruasi atau Oke. sudah menopause. Itu biasanya di atas 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan pada usia-usia produktif seperti 20 sampai 30 tahun Oke. itu bisa merasakan juga. Karena faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa karena kecelakaan, Oke, kecelakaan, ya. dislok, bisa karena asupannya gitu. Oke ya, nah itu tadi ternyata bisa disimpulkan juga nih dokter karena kan banyak banget nih apa ya tren-tren yang kita dapatkan sekarang yang mana anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mulai istilahnya ada jompo gitu ya, yang Oke. gampang capek, pegel, linu sendi dan lain-lain. Nah, Betul. berarti benar dokter tadi valid bilang ya. Karena di umur-umuran muda di start umur 20 pun juga punya kemungkinan ya, Dok ya, Betul mengalami banget. masalah tulang dan juga sendi. Nah, tapi sebelumnya Mbak Fitri ya, kita boleh kasih informasi dulu nih untuk healthy people. Kalau misalkan healthy people kemarin sudah ada yang sudah pesan tapi ternyata kehabisan. Karena kemarin rame banget ya Mbak Fitri ya. Kita boleh informasiin untuk info pemesanan ya untuk healthy people. Bisa langsung hubungi aja di kontak 0877 82 86 2364 atau di 0877 62 68 1942 atau di 0859 3043 2990 atau bisa lihat ya di layar kaca yang ada di bawah ini. Cus langsung dipesan ya. Karena mungkin ini adalah yang kemarin nyimak di episode sebelumnya kali ya Mbak Fitri ya. Ternyata sekarang baru sempat buat pesen, cus langsung order ya. Oke, nah kita ke Mbak Fitri sekarang ya Mbak Fitri ya. Mbak Fitri, yang kemarin kita sudah membahas bersama berdua lah ya kita ya. Kita saling sharing satu sama lain mengenai kesehatan tulang dan sendi dan sempat disampaikan juga bahwa menggunakan minyak-minyak tertentu. Nah, untuk sendi dan tulang itu bagus. Dan ternyata Rajapura ini punya produknya, produk unggulannya yang kita datangkan langsung dari Sri Lanka. Boleh nggak sih Mbak dijelaskan lagi produk apa sih si Rajapura Handy Oil ini? Nah, baik, terima yuk kasih, perkenalkan Mbak kembali Mici, ya. atau diingat-ingatkan kembali untuk healthy people Oke, gitu. barangkali dari pemirsa yang kemarin sempat menyaksikan tayangan kita, Iya. tapi masih agak lupa gitu Lupa, ya, betul. kalau Handy Oil itu produk untuk apa. Jadi produk Handy Oil itu yang diproduksi langsung dari Sri Lanka, yang berkhasiat untuk arthritis, untuk Yes. masalah sendi dan juga tulang, Oke. seperti itu Mbak. Yang mungkin barangkali di kesempatan sebelumnya ada beberapa hal yang saya jelaskan yang mungkin pemirsa kurang mengerti, yang Oke. saya jelaskan mungkin nanti akan dibantu dijelaskan oleh dokter ya. Seperti itu. Nah, jadi Rajapura Handy Oil ini pun juga sempat kita bahas kemarin dari mulai kandungannya, khasiatnya gitu ya. Nah, balik lagi ke dokter nih dok. Kalau kita lagi mengalami nyeri atau pegel-pegel gitu ya dok ya di tulang atau di sendi, boleh nggak sih sebenarnya dipijit dok? Kalau dipijat itu tergantung ya. Hmm. Tidak bisa sembarang memijat. Oke. Khawatir ternyata di tulang itu ada patah, ada retak, ada dislok. Kalau dislok masih boleh ya, masih bisa diposisikan kembali. Paling yang diperbolehkan adalah hanya memberikan obat luar. Oke, Ya, obat untuk luar. menghangatkan.
Menghangatkan fungsinya supaya mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan yang terjadi di dalamnya, itu aja. Berarti boleh ya dok ya, Boleh. selagi tidak ada yang memang Patah, retak ya. Jadi boleh healthy people, aman gitu kan ya. Oke, ada lagi nih mitosnya dok. Katanya, bener nggak sih kalau stres itu juga bisa menjadi pemicu munculnya gangguan pada tulang dan juga sendi? Kalau itu betul. Oke. Karena kalau kita stres, semua yang tidak terasa akan terasa. Dan yang tadinya tidak terasa itu kecil misalnya, jadi terasa sangat amat. Karena itu adalah pola pikir kita. Jadi sehat itu berawal dari pikiran yang sehat. Itu betul banget. Karena pikiran yang sehat itu bikin organ tubuh kita semuanya jadi sehat. Semuanya akan berpengaruh sekali mulai dari mindset atau pikiran kita Betul sendiri banget. gitu ya dokter ya. Oke, terjawab sudah berarti ya. Stres itu bisa menjadi pemicu dari gejala keluhan-keluhan yang ada di tulang juga sendi. Jadi jangan stres-stres ya, say. Betul banget. Oke, dok, ini fakta ataupun juga mitos nih ya. Katanya nih, obesitas dan mengangkat beban yang terlalu berlebihan itu dapat merusak tulang dan juga sendi. Betul tidak, dok? Betul, karena obesitas itu bisa bayangin kan, tubuh yang besar, tulangnya kecil. Tulang kecil menopang tubuh yang besar, berat yang besar, itu akan gampang aus di bagian persendiannya. Oke, terus kalau misalnya satu lagi apa Mbak? Maaf. Tadi adalah beban dan juga obesitas. Oke, ini mengangkat beban. Jadi mengangkat beban juga ada caranya. Ketika orang mengangkat beban dari berdiri mau ke bawah itu tidak boleh langsung seperti ini, langsung seperti orang ruku gitu ngambil, nggak boleh. Karena itu nanti akan terjadi penjepitan tulang saraf di tulang belakang. Gitu. Jadi dia harus jongkok dulu baru ngambil. Dan dia berdiri perlahan. Jadi ada posisi-posisi yang memang tidak diperbolehkan dalam mengangkat berat, mengangkat beban. Oke, itu untuk sisi mengangkat beban nih ya, atau latihan, dok. Tapi kalau untuk obesitas sendiri nih, untuk kelebihan berat badan itu pun juga apakah lebih rentan, dok, untuk terkena gejala-gejala penyakit tulang dan sendi gitu? Betul. Dari orang yang normal berat badannya gitu. Sangat-sangat berpengaruh sekali, kan tadi yang saya bilang bahwa tubuh ditopang oleh tulang. Kalau semakin dia berat menopangnya, ini yang tadinya sendi di antara tulang-tulang itu dia akan semakin haus, yang akhirnya tulang akhirnya ketemu tulang. Ini akan bikin nyeri. Ini yang bikin akan jadi osteo tadi, itu osteoartritis, osteo ya dan kawan-kawannya itu tadi. Oke, berarti intinya adalah kita harus tetap menjaga ideal dari berat badan itu sendiri ya dokter ya. Karena mungkin semakin berat beban di tubuh kita yang kita bawa pun juga itu dia tuh bisa menjadi trigger pemicu dari si nyeri-nyeri sendi dan juga tulang itu tadi. Pun juga dengan mengangkat beban seperti yang sudah kita bahas dan dokter jawab pun juga dengan mengangkat beban, bukan beban hidup tapi ya. Ini beban beneran maksudnya olahraga. Berarti tidak boleh yang berlebihan ya dok, karena aku ngeliat tuh kayak cewek-cewek sekarang tuh ya, yang emang super banget tuh. Nah itu kadang ngeliatnya agak nyeri, ngilu juga gitu. Karena berat beban dia tuh kan bisa dia angkat tuh 15-20 kilo tuh apalagi dok. kalau pakai hak tinggi. Waduh, itu lebih ke deh. sirkus ya dok ya kayaknya ya. Berarti benar ya, itu bisa menjadi penyebabnya. Berarti harus jaga berat badan ideal. Kemudian kalau olahraga pun juga untuk beban yang diangkat pun juga jangan terlalu berat juga ya. Oke, nah sekarang kita boleh mungkin masuk ke makanan ya. Kemarin pun juga sempat kita bahas nih dok ya. Makanan apa aja sih dan kira-kira ada pantangannya nggak? Atau ada makanan yang baik nggak sih dok ya? Atau yang harus dihindari nih yang kita konsumsi untuk mencegah nyeri sendi dan juga si tulang ini sendiri? Oke, kalau yang direkomendasikan itu adalah ikan ya. Ikan dengan omega 3-nya. Oke. Omega 3 ini fungsinya selain mengurangi nyeri pada peradangan, dia juga bagus untuk jantung. Nah, selain ikan, yang bikin jadi mengurangi peradangan ada bawang. Tentunya dong bawang merah, bawang putih, bawang bombay, suka kan? Suka. Kalau orang Indonesia itu kan harus pakai bawang gitu. Mbak Fitri doyan kan bawang ya? Doyan ya. Terus kacang kedelai, vitamin C, terus dengan olahraga pastinya ya, minum air putih yang sesuai dengan anjuran 2 liter. 2 liter ya. Jadi makanan itu pun juga sangat-sangat gampang sekali untuk kita temuin ya Mbak Fitri ya. Ikan, bawang-bawangan, kacang kedelai, mungkin sayur-sayuran juga kali ya dokter ya. Sayur-sayuran hijau itu harus wajib kudu mesti banget gitu kan ya. Nah,
Sekarang kalau kita nyebut penyakit dari tulang dan juga sendi ini sendiri nih dokter. Penasaran juga mungkin untuk healthy people yang ada di rumah. Apakah penyakit-penyakit ini adalah yang dikategorikan masuk ke dalam penyakit yang berasal dari keturunan? Ada kak kemungkinannya dok? Ada kemungkinannya. Oke. Karena kan komposisi tulang di tubuh kita itu berdasarkan genetik kita ya. Oke. Jadi ada, tapi lebih ke gaya hidup kita. Lebih ke gaya hidup. Oke, ada genetiknya mungkin sekian persen. Ya, ada. Bisa dibilang ada, tapi nggak begitu Tidak mendominasi. tidak mendominasi ya. Berarti lebih ke gaya hidup Mbak Fitri, bener ya? Gaya hidup. Oke, baiklah. Terus nih dokter ya, apakah nyeri sendi ya dan penyakit tulang ini kan kalau kata mitos ya Mbak Fitri, kita juga kemarin sempat bahas ya. Mandi tengah malam atau mandi di malam hari. Mbak Fitri sering nggak sih? Sering banget kan ya. Nah kemarin kita bertanya-tanya dok, kira-kira ini merupakan mitos atau fakta sih? Kalau mandi malam itu bisa menyebabkan kalau orang tua lama tuh bilang jangan mandi malam-malam lu tong gitu. Nanti mati gitu kan ya. Iya. Nah itu mitos atau fakta sih dok sebenarnya? Mitos. Mitos. Iya, Oke. jadi yang menyebabkan dia nyeri setelah mandi itu adalah karena yang dia pakai adalah air dingin. Oke. Nyerilah otot-ototnya gitu. Jadi ternyata mitos ya, terjawab sudah ya. Kita bertanya-tanya banget kemarin ya, Mbak, dan kita nggak berani jawab sebenarnya. Akhirnya di kesempatan bukan porsinya kita. Di kesempatan ini kita hadirkan langsung Dokter Mutia. Jadi sekali lagi healthy people, gak ada alasan untuk gak mandi malam ya, say. Pulang dari kantor, pulang kerja, cus mandi, tapi pakai air anget ya. Mandinya jangan terlalu dingin airnya, nanti kaget suhu tubuhnya ya. Betul. Nah, Mbak Fitri seperti yang sudah kita bahas ya kemarin ya, kita sudah mengupas tuntas bagaimana cara menggunakan dari si Handy Oil Rajapura ini sendiri, pengolesannya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan remind lagi, atau mungkin healthy people yang belum tahu caranya seperti apa. Mungkin aku pengen tanya lagi sama dokter ya, sama ahlinya. Dokter, ini merupakan salah satu produk kebanggaannya dari Rajapura, yaitu Rajapura Handy Oil. Ya kita datangkan langsung dari Sri Lanka dok. Boleh dong? Jauh banget. Jauh naik banget, pesawat iya ya. benar. Dokter, kalau dilihat dari komposisinya atau dari ingredientsnya sendiri, menurut dokter ini gimana sih dok? Kalau dari komposisinya ini oke punya. Oke. Banget loh. Ini bagus kok, bisa digunakan untuk yang tadi kita udah bahas ya. Nyeri sendi, nyeri tulang. Nah, sedikit merimain ya Mbak Fitri, ada komposisi-komposisi yang ternyata memang tidak ada di Indonesia. Itu kemarin apa Mbak namanya? Lipora mukul. Nah, Yang paling dominan itu di minyak jarak. minyak jarak. Ya, minyak jarak. Jadi yang paling dominan komposisi yang digunakan di Handy Oil itu memang minyak jarak, Mbak. Yang memang yang sangat ampuh untuk mengatasi luka kan kalau minyak jarak. Khasiatnya banyak banget kalau minyak jarak itu. Iya. Dan memang jauh ya, itu sudah hanya tumbuh di Sri Lanka ya, India situ ya Mbak ya? Kalau buah jaraknya di Indonesia pun Ada. tumbuh Mbak. Ada Seperti ya? itu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang apa sih itu kurang buah jarak familiar. gitu. Karena saya sendiri pun baru tahu Buah nih minyak jarak jarak ya. setelah mengenal Karena dari produk bahasa ini. ilmiahnya sendiri pun Komipura mokul resin. Kalau di sini namanya Sorry, Mbak. buah Kalau jarak yang ya? buah jarak itu ini. Ada itu. Orisinus communis. Oke, ini tapi semuanya ada beberapa yang memang kita impor langsung dari Sri Lanka, bahan-bahannya seperti itu, manja ya. Kita boleh buka dokter, penasaran gak sih sama teksturnya, dari baunya sendiri ya kan? Oh iya, nah Mbak Fitri, boleh kita kasih tahu lagi sama healthy people yang ada di rumah ya, bagaimana sih cara mengaplikasikannya gitu ya, mungkin boleh dikasih tahu lagi. Coba dokter sini, coba buka itu, pakai yang itu aja. Ngedol itu. Oh iya. Boleh dicium aromanya dokter. Aromanya dokter seperti apa sih? Boleh ya. Boleh. Teksturnya memang sedikit agak lengket karena kalau misalkan pada diaplikasikan itu terkena air atau keringat itu nggak boleh baunya herbal dokter. Jadi seperti itu. Nah, boleh dong coba sekarang kita kasih tahu lagi caranya. Kayak kenyong-nyong kok ini. Kenyong-nyong. Ini rempah gitu. Iya, baunya. rempah banget nih. Kalau yang suka rempah oke nih. Boleh Mbak Fitri kali ya, cara pengolesannya. Kalau kemarin kan kita
kasih tips agar cepat penyembuhannya adalah dengan cara Dikompres dikompres. dengan air. Kita ingatkan kembali Oke, gitu boleh. ya cara Jadi untuk pakainya. penggunaan handi oil ini sebelum dioles memang harus dikompres dulu dengan air panas dicampur dengan 3-4 sendok makan garam. Oke. Gunanya memang untuk membuka pori-pori. Mungkin dokter bisa sedikit sharing apakah dengan cara dikompres itu akan membuka pori-pori, itu mungkin Betul bisa di-share ke Iya. pemirsa. Kompres air hangat ditambah dengan garam itu Garam. fungsinya bagus banget untuk membuka pori-pori ya. Ketika pori-pori tubuh kita terbuka, dikasih obat oles, itu manfaat dari obat olesnya sendiri akan jauh lebih berfungsi gitu. Dan lebih maksimal juga ya. Betul. Jadi itu pun tips and triknya. Tapi kalau tidak digunakan secara perkompresan pun tidak masalah juga ya dokter ya. Tidak mengurangi khasiat Iya, ya. Cuman betul. balik lagi penyembuhannya mungkin akan jauh Sedikit lebih cepat lama aja. ya kalau misalkan tidak dikompres ya dok Betul. ya. Tapi tenang, sekali lagi kalau misalkan memang healthy people tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan kompres, tidak apa-apa karena tidak mengurangi khasiatnya sekali lagi ya. Tapi Lebih bagus memang alangkah harus dikompres bagusnya, terlebih dahulu ya Mbak ya. alangkah bagusnya, lebih baik lagi kompres dulu ya say gitu. Oke, kita kasih informasi dulu nih untuk healthy people yang udah nanya-nanya info pemesannya di mana, di Iya. mana mau order nih gitu kan. penasaran ya mereka. Langsung aja hubungi di 0877 82 86 2364. Tenang, ada 3 hotline kita ya. Atau di 0877 62 68 1942 atau di 0859 3043 2990. Sekali lagi, untuk informasi pemesanan, healthy people bisa langsung pesan saja di nomor hotline yang ada di bawah ini. Cus langsung order sekarang ya. Rajapura Handi Oil. Oke, balik lagi nih ya. Dokter, ada beberapa mitos yang bilang kalau olahraga, lari gitu, abis nge-gym, abis treadmill, itu jangan langsung duduk. Katanya nanti kamu akan rematik gitu. Itu benar nggak sih dok? Rematik enggak, tapi lebih ke arah varises. Varises, tapi itu benar ternyata. Betul. Oke. Karena kan tadinya sedang tegang ya, Iya. itu pembuluh darah tiba-tiba kita tekuk. Nah, di bagian tekuk itu kalau misalnya tekanannya kuat, lagi kencang, kita tekuk pecah. Ngilu ya, jadilah varises. lebaran, gitu. Jadi benar ya, itu adalah salah satu bisa dibilang masalah yang banyak dijumpai di kalangan kita-kita ini masyarakat Indonesia gitu ya dokter ya. Jadi sekali lagi kalau habis olahraga, habis jogging, habis maraton, habis treadmill itu jangan langsung duduk atau langsung ditekuk ya. Betul. Tapi diluruskan dulu dan itu ternyata benar ya. Itu adalah fakta. Baiklah. Oke, tadi kita sudah bahas juga cara penggunaan yang tepat sekali lagi. Terus, nah Mbak Fitri kira-kira ada waktu-waktu tertentu nggak sih untuk menggunakan si Handi Oil Rajapura ini sendiri? Jadi untuk penggunaan handi oil itu kan memang 1 hari 2 kali ya, pagi dengan malam. Tapi waktu yang paling bagus itu untuk mengaplikasikan handi oil ini memang di malam hari Mbak, pada saat Oke. kita istirahat. Jadi kan mungkin sendi-sendi kita juga lagi nggak terlalu kaku gitu Betul, ya kalau betul. lagi tidur ya dokter ya. Jadi lebih bagus memang digunakan pada malam hari. Boleh misalkan 1 hari 2 kali itu pagi atau misalkan siang, tapi untuk 1 kali pemakaiannya lagi lebih bagus di malam hari sih Mbak. Nah, kalau untuk pengolesannya sendiri atau penggunaannya sendiri nih Mbak ya, apakah harus dengan bantuan orang lain atau kita bisa juga nih untuk memijat sendiri, menggunakannya sendiri? Oh oke. Untuk yang sendiri-sendiri nih para jomblo-jomblo gitu ya. Atau yang sendirian di rumah ngekos ya say. Kan Boleh. nggak ada, masa minta tolong security kan nggak mungkin. Gimana Jadi tuh? kalau untuk pengaplikasiannya produk ini memang tergantung dari area yang sakitnya sih Mbak. Mungkin kalau di pundak ya Oh, ya kan agak nggak bisa susah ya ya pakai sendiri. Jadi menjangkau. lebih bagus dibantu Orang lain. orang untuk pemijatannya. Cuman kalau misalkan di tangan mungkin masih bisa digunakan sendiri sih seperti itu. Jadi tergantung posisi yang sakitnya itu di daerah mana dulu nih. Jadi bisa diposisikan. Misalkan bisa kalau daerah tangan kan bisa diaplikasikan Sendiri, sendiri. Di betul. kaki juga masih bisa diaplikasikan sendiri. Tapi mungkin lebih bagus kalau misalkan ada bantuan dari orang lain. Jadi biar lebih mungkin maksimal
optimal untuk ya Mbak pengejaran, ya. ya. Baiklah. Oke, Mbak Fitri ya, kira-kira kalau kita tadi udah membahas seputaran tentang keluhan-keluhan penyakit tulang dan sendi, kemudian komposisinya. Nah, kita penasaran dong, mungkin healthy people pun juga bertanya-tanya, emang khasiatnya itu apa aja sih untuk penyakit tulang dan sendi, apa aja sih kira-kira yang bisa disembuhkan sama Rajapura Handy Oil ini? Jadi balik lagi ya ke khasiat ya. Jadi khasiat dari Handy Oil itu selain untuk arthritis, ini juga bisa untuk varises. Yang tadi seperti dokter Varises, jelasin ya, oke. varises itu kan kalau nggak diobatin pegel ya. Itu nyeri banget. Nah, Handy Oil juga bisa untuk varises. Terus misalkan kayak kesleo, jatuh itu Oke. juga bisa. Jadi Handy Oil ini untuk masalah sendi dan juga tulang. Pembengkakan karena jatuh atau digigit serangga. Memar pun itu ini bisa ya. Seperti itu. Serangga? Bisa gatel, Bisa. bengkak karena digigit serangga itu bisa dokter. Misalkan kecetit gitu ya, atau keseleo itu juga bisa ya Mbak Bisa, Fitri ya? bisa, Bisa. Tenang, semuanya bisa dibantu oleh Rajapura Handy Oil ini sendiri. Nah Mbak Fitri, kira-kira sekarang kita ngebahas tentang waktu lama penyembuhan untuk varises nih, seperti yang sudah kita bahas tadi. Setelah menggunakan minyak Handy Oil, kira-kira nih Mbak, ada estimasinya nggak sih berapa lama? Kalau untuk penyembuhan, balik lagi nggak ada estimasi ya Mbak. Oke. Tergantung dari apa penyakitnya itu udah terlalu lama kah, Oke. terlalu parah kah. Jadi kita nggak bisa kasih estimasi akan sembuh satu botol pemakaian itu akan sembuh enggak ya dokter ya. Karena oke. untuk pengobatan medis pun kita tidak bisa ngasih waktu. Tergantung berat ringannya betul. permasalahannya. Terus tergantung dari ringan penyakitnya, tergantung dari aturan pakai apakah sudah sesuai dengan yang kita anjurkan, seperti itu sih Mbak. Oke, baik dokter. Nah, balik lagi ke dokter nih. Dengan penyembuhan yang sudah kita bahas tadi, kira-kira ada hal-hal lain, faktor-faktor lain nggak yang mempengaruhi cepat atau lamanya sebuah penyakit, entah itu dari varises atau dari rematik atau penyakit-penyakit tulang dan sendi lainnya, Mbak, kira-kira? Untuk mempercepatnya Dok. pasti ya. Satu, olahraga, asupan, terus tiga adalah cara penggunaan obat dengan tepat. Oke. Caranya, waktunya, jumlahnya Yes. itu harus sesuai dengan yang direkomendasikan. Itu ya. Nah, kalau kesulitan sendiri nih ya, ini kan kalau misalkan ada, mungkin healthy people pun juga banyak punya keluhan seperti ini, yaitu kesulitan duduk lutut tergilir. Ini kira-kira bisa disembuhkan nggak Mbak? Oh bisa Sama Mbak. Handy Oil ya? Bisa banget. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, memang Handy Oil ini bisa untuk masalah sendi dan juga tulang. Oke. Mau itu di area lutut atau pinggang Area-area itu cedera-cedera itu bisa dimanapun banget ya. berada gitu ya. Asal yang di dalam ini aja nih nggak Hati bisa gitu. ya. Ini nggak bisa diurut Kalau soalnya. untuk masalah sendi dan juga tulang, Handy Oil memang bisa Serahkan gitu ya. semuanya kepada Rajapura Handy Handy Oil. Oil. Nah, untuk pemesanannya kira-kira Mbak Fitri kita ingatkan lagi untuk healthy people dimanapun berada, bisa pesan kemana Mbak Fitri? Oke, jadi kalau untuk pemesanan selain di nomor telepon yang tadi Tadi? sudah Mbak Mici infoin, bisa pemesanan via online juga Oke. di Shopee, Tokopedia dan juga Lazada. Atau misalkan mau pemesanan di apotik pun itu sudah bisa karena sudah ada beberapa apotik yang memang sudah bekerja sama dengan Rajapura. Terus bisa juga pemesanan langsung di store kita yang ada di Tang City Mall. Cus, langsung order aja. Untuk nomornya sendiri langsung bisa di calling di 0877 8286 2364 atau di 0877 6268 1942 atau di 0859 3043 2990. Langsung aja hubungi info pemesanannya yang ada di bawah ini nomornya ya. Dokter, terakhir nih, kira-kira ada tips nggak sih untuk ya yang mungkin sedang menjalani terapi atau pengobatan dari beberapa keluhan penyakit dari tulang dan sendi, atau nih untuk kita-kita yang alhamdulillah masih sehat, untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi dari sisi medis sendiri seperti apa nih dokter? Oke, kalau dari sisi medis, satu adalah asupan kita harus bagus ya. Tidak boleh tadi yang goreng-gorengan, tidak boleh yang terlalu manis. Oke. Jadi harus banyak makan ikan, bawang merah, bawang putih, pokoknya bawang-bawangan, kacang kedelai. Terus juga harus olahraga. Olahraga ya. Iya. Kalau untuk yang berbobot besar seperti saya, oke, jangan dia yang jumping ya. Gitu. Karena kan kesian tuh untuk tulang yang menopang berat badannya. Jadi yang
pelan dulu aja. Ringan-ringan Tapi kalau aja. untuk yang keren-keren kayak di sebelah saya sih boleh lah. Enggak lah, dokter juga ulang-ulang sih masih sih. Oke, Dokter dokter. berarti Aku ada pertanyaan nih boleh, buat boleh, dokter. Mbak. Ini kan produk aku kan herbal nih ya. Kalau dari sisi medis, bagus nggak sih untuk pengobatan tulang dan juga sendi menggunakan produk herbal ini, dok? Karena aku penasaran ya. Iya, siap. Boleh dijelasin. Kalau aku sih secara pribadi ya, aku lebih seneng yang herbal Oke. daripada yang secara kimia, obat-obatan. Betul, betul. Selagi masih bisa diselesaikan dengan herbal, ya kuranginlah yang kimia. Iya, karena Rajapura Handy Oil pun juga seperti yang sudah kita bahas sekali lagi, ini aman sekali untuk dipakai jangka panjang dengan ingredients yang juga tidak main-main juga dengan hasil dan juga manfaatnya. Jadi langsung aja pesen ya, langsung ya Healthy People yang ada di bawah. Sekali lagi nomornya cus, langsung bisa pesen di 0877 8286 2364 atau di 0877 862 68 1942 atau di 0859 3043 2990. Yeay, Dokter Mutia atau Mbak Fitri, ada conclusion atau ada yang pengen ditambahin lagi untuk Healthy People nih yang lagi nonton kira-kira? Pokoknya jaga kesehatan, istirahatnya jangan lupa tuh Mbak dengan olahraga. Apalagi zaman corona sekarang harus jaga Imunitas dan kesehatan ya. Jadi yang olahraga pun juga jangan lupa stretching dulu biar nggak cedera sendi dan lain-lainnya ya kan ya. Dan juga untuk Healthy People yang mungkin sedang berjuang untuk melawan beberapa keluhan penyakit dari sendi dan tulangnya, semoga cepat sembuh dan jangan lupa pakai Rajapura Handy Oil sendiri ya. Oke, ini menarik sekali. Jadi kita sudah dapat insight baru, udah dapat ilmu baru juga ya. Dan juga dapat cara nih bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalah sendi dan juga tulang bersama dengan Rajapura. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Mutia, sehat-sehat terus. Mbak Fitri pun juga terima kasih loh ya atas kebersamaan yang sudah kita sudah kita lakukan bersama ini. Betul. Tentunya sukses terus untuk Rajapura dan sekali lagi Amin, untuk terima Healthy kasih. People. Ya, jangan lupa langsung order aja, info pemesanannya langsung saja hubungi kontak yang ada di bawah ini. Sehat-sehat terus untuk kita ya. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan selanjutnya bersama dengan Healthy Podcast dan juga Michiko Faradiba. Assalamualaikum, sampai jumpa. Bye.